Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Kali ini gua akan review jam tangan favorit gue. Jam tangan kesayangan gue, atau bisa dibilang ini dan salah satu jam tangan termahal yang pernah gua beli. Bisa dibilang ini adalah Grail Watch gue. Grail Watch itu ya maksudnya ultimate lah, ultimate watch atau jam tangan ultimate lah, jam tangan terbaik versi gua ya. Menurut gua ini adalah pembelian jam tangan terbaik yang pernah gua lakukan. Oke. Kayaknya kalau ini jam tangan ini sering banget gua pakai. Mungkin ini adalah jam tangan yang paling lu sering lihat kalau gua lagi review atau apa, sering banget jam tangan ini paling sering gua pakai. Ya emang ini jam tangan kesayangan gua aja kan, makanya gua sering pakai dan emang paling sering lah gua pakai. Nah, definisi Grail Watch itu apa namanya, berbeda-beda antara satu orang dan orang lainnya ya. Ada yang merasa oh Grail Watch itu harus di atas 100 juta, atau Grail Watch itu harus 10 juta, Grail Watch itu harus 5 juta, oh Grail Watch itu 1 juta buat gue. Ya ini tergantung definisi masing-masing. Tapi menurut gue ini adalah gue bukan orang yang mania jam tangan yang sampai bener-bener pengen sampai mengorbankan banyak hal untuk beli jam ya. Enggak. Jadi menurut gua jam tangan ini waktu gua beli, gua lupa kisaran antara 3,5 sampai 4 jutaan, mungkin antara 36 3,7 jutaan kira-kira ya. Gua beli waktu itu 2014. Nah, itu gua nggak ngerti definisinya kan luas ya Grail Watch. Nah, cuman gua paling sayang jam tangan ini. Nanti gua jelasin. Yang pertama, ini jam tangan ini adalah G-Shock. G-Shock seri GW 9400-3 atau ini GW 9400 strip 3 yang warna hijau ya. Strip 3 ini seri Rangeman. Rangeman itu sebenarnya kayak dikhususkan atau dispesialisasikan untuk orang yang gemar menembak, gemar olahraga menembak, atau sniper, atau apapun itu. Makanya namanya Rangeman. Lambangnya adalah gambar kucing hutan ya kalau nggak salah ya. Gambar kucing hutan bawa kompas. Nah, jam tangan ini oleh Casio dirilis tahun 2013 ya kalau nggak salah. 2013 betul. 2013, dan gua beli jam tangan ini 2014. Setahun setelahnya lah. Gua cerita sedikit. Gua adalah orang yang besar di tahun 90-an yang gue nggak bilang hidup susah ya, enggak lah, tapi gue nggak punya privilege ya. Di tahun-tahun itu G-Shock adalah jam tangan yang hype. Casio adalah brand yang sangat-sangat
besar dalam bidang teknologi elektronik, khususnya jam tangan digital atau digital watch. Nah, eh, bagi gua waktu itu yang termasuk ya di sekolah termasuk orang yang paling paling tidak punya, bukan gua miskin ya, enggak, tapi bagi orang yang eh, ibaratnya sangunya aja cuman 100 rupiah, jadi nggak mungkin untuk membeli apa ya, membeli suatu jam tangan yang harganya nggak tahu dulu 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 harganya berapa ya, entah itu 100.000 200.000 entahlah, tapi jam tangan itu udah nggak terjangkau buat gua. Hanya untuk beli sekedar beli Q&Q atau Casio General saja, F91 saja nggak sanggup, nggak mampu, apalagi G-Shock ya. G-Shock itu eh, ini gue punya 2 jam tangan G-Shock, eh, apa namanya, semuanya serinya serba militer, modelnya model militer kalau gue bilang ya, tactical militer. Kemudian gue sendiri waktu itu cuman bisa ngiler ya waktu SD ketika teman-teman gue beli G-Shock. Kemudian kadang ada juga yang beli Baby G, walaupun cowok dia pakai Baby G karena namanya anak SD tangannya kecil-kecil. Kalau dia pakai G-Shock tentunya kegedean, jadi ada teman-teman gue pakai Baby G waktu itu yang ukurannya ukuran cewek kan, pergelangan tangan cewek, tapi cari teman-teman cowok gue beli yang Baby G tapi yang bentuknya agak netral gitu, yang walaupun dia Baby G tapi dipakai cowok fine fine aja gitu, nggak terlalu kelihatan feminim gitu. Nah oke. Nah dari situ gue akhirnya ya udah, gue juga waktu itu nggak merengek untuk beli sesuatu, apa ya, malu lah waktu itu. Intinya gue nggak pernah sekalipun merengek sama orang tua, bokap nyokap gue, untuk minta sesuatu yang kira-kira ini di luar atau di luar batas kemampuan atau memberatkan lah, walaupun mungkin bisa beliin tapi dirasa memberatkan tuh nggak pernah gue minta. Bahkan untuk sekedar beli sepeda pancal pun nggak pernah, itu gue nggak pernah minta tapi tiba-tiba dibeliin aja. Nah oke. Nah, karena gue udah kerja, wah akhirnya gue ngumpulin duit, akhirnya gue belilah ini. Nah ini adalah jam tangan impian gue bisa dibilang. Dan gue sangat puas, sampai saat ini sangat puas. Walaupun sekarang ini udah kategori jadul ya, ini sudah kategori jadul karena rilis 2013, dan ini fitur-fiturnya bukan basic sih, gak basic, tapi semuanya masih standalone apa ya, standalone watch ya. Jadi ini nggak terkoneksi Bluetooth, tidak terkoneksi aplikasi apapun karena memang ini termasuk jadul ya. Nggak terkoneksi apapun, tidak ada strap trackers atau heart rate monitor. Jadi ini sama sekali nggak ada sensor heart rate monitor atau sensor blood pressure atau apapun, nggak ada. Ini murni jam tangan tapi dengan fitur adventure outdoor ya. Jam tangan ini masuk dalam seri Master of G. Master of G adalah jam tangan Casio yang mempunyai nilai lebih ya, apa namanya, di situ ada kayak Gravity Master yang
jam-jam pilot. Kemudian ada Matte Master yang anti lumpur, tahan lumpur. Ada di situ ada Frogman, itu jam tangan diver yang bersertifikat diving. Nah, ini adalah seri rangeman yang dikhususkan G-Shock khusus untuk adventure, untuk berpetualang, outdoor, untuk camping, untuk berburu, untuk ya di alam liar lah. Makanya namanya rangeman. Dan ini lebih banyak khususnya untuk para penembak ya, makanya namanya rangeman. Oke. Nah, kemudian yang bikin tambah istimewa lagi, jam tangan ini dipakai oleh beberapa tokoh dan masuk dalam film juga. Jam tangan ini sering dipakai oleh politikus seperti Bang Sandi Uno. Ini sering dipakai sama beliau. Kayaknya ini jam tangan kesayangan dia mungkin. Ini sering dipakai ya waktu kampanye, juga sering kelihatan waktu beliau di berbagai banyak kesempatan lah sering dipakai. Nah, ini contohnya. Tapi dia pakainya warna hitam ya, yang strip 1 ya, GW 9400 strip 1 yang warna hitam, ininya putih, apa namanya, ininya biasa yang silver ya, positive display. Kemudian dipakai juga oleh Chris Hemsworth dalam film Extraction. Kalau kalian suka film action, penggemar film action, pasti kalian tahu lah film Extraction ini. Film Extraction ini dibintangi oleh Chris Hemsworth ya, yang jadi Thor ya. Ini dia dipakai. Kemudian ini contoh-contohnya cukup kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan sih jamnya dikit-dikit ya, sedikit kelihatan lah. Nah, ini jamnya. Jamnya persis banget sama punya gua. Persis serinya juga sama yang strip 3 yang warna hijau militer. Kayak army green ya. Nah, tadi beberapa toko yang pakai G-Shock Rangeman ini. Oke. Kemudian gue juga punya beberapa, ada G-Shock satu lagi, ada lagi Protrack yang juga dengan fitur yang mirip, dengan tampang yang lebih, kalau menurut gue ini lebih cakep ya sebenarnya, tampilannya lebih sempurna daripada ini. Tapi gue tetap suka sama jam tangan ini dan tetap sayang jam tangan ini. Nggak tahu aja, gue lebih merasa ini lebih istimewa daripada ini. Nanti gue jelasin dah. Oke, kita lihat langsung aja jam tangan yang di zamannya, yang waktu rilis ini. Jam tangan ini benar-benar luar biasa keren, luar biasa sempurna ya. Walaupun sekarang udah usang karena seri-seri lain sudah banyak fitur-fitur yang lebih canggih ya. Yang pertama kita bahas spesifikasinya. Jam tangan GW 9400 Rangeman ini adalah salah satu seri Master of G. Materialnya hampir keseluruhan tertutup oleh resin, baik itu case, bezel, kemudian strap. Kemudian untuk material back case-nya, back case-nya dia pakai stainless steel yang modelnya udah sangat keren guys. Ini mewah sekali, ada gambar kucing ya, kucing hutan. Lihat, ini bener-bener ganteng sekali, kelihatan mewah dan kelihatan
mahal gitu. Kemudian ini buckle sama holdernya dia pakai stainless juga, stainless yang warna natural. Kemudian ininya warna hitam mengesankan dia tactical militer. Kemudian ininya terbuat dari ini stainless steel juga, dan ini ada anti selipnya. Jadi kita megang ini akan ke grip gitu karena agak kasar permukaannya. Oke. Kemudian kacanya ini terbuat dari mineral glass atau bisa dibilang ini kaca ya kan. Bukan plastik, tapi G-Shock rata-rata nggak ada sih G-Shock pakai plastik. Semua pakai kaca mineral. Kemudian kita coba cek ukurannya dari pinggir ke sini. Ini 50 berapa nih? 54 ya. 54 mili ya, ini tergolong jam yang besar ya. Kemudian lak-to-laknya 55 ya, 54, 55. Anggaplah ini 55 kali 55 mili ya, 5,5 cm kali 5,5 cm. Jadi udah kebayang ini jam tangan yang besar guys, besar banget. Nah, besar banget, gue bilang besar banget. G-Shock ada beberapa G-Shock emang rata-rata gede sih. Jangan berharap kalau lu beli G-Shock akan kecil. Nah, ini contoh G-Shock yang kecil ya guys. Ini termasuk yang kecil. Nih, ini lebih kecil daripada ini. Ini lebih kecil lagi, dan jam tangan ini lebih cocok di tangan gue daripada ini. Jujur aja, kalau dilihat lebih enak kalau gue dilihat pakai jam tangan ini daripada ini, karena tangan gue sangat kecil, cuma 16 cm guys. Oke. Kemudian kita lihat lagi secara detailnya sangat luar biasa sih. Waktu gue beli, gue langsung suka sama ini, dan ini bener-bener sesuai dengan ekspektasi gue. Bener-bener seperti yang gue inginkan. Gue pengen beli G-Shock dan gue mendapatkan semua yang gue inginkan. Makanya gue pas beli ini bener-bener wah, ini gue banget, keinginan gue banget. Walaupun gue bilang ini masih terlalu besar buat gue, kurang cocok buat gue. Nah, kemudian ini lihat strapnya apa namanya, lubangnya 2, jadi holder buckle-nya kita lihat ini double, jadi lu bisa bayangin lah, ini sangat kuat guys, ya kan. Kalau track aja yang line adventure-nya Casio, dia cuman 1 ininya lubangnya, sedangkan ini 2. Nah, ini 2, jadi sangat kuat ini guys. Kemudian yang gua notice lagi apa ya, kalau dari material udah kelihatan guys ya. Kemudian dari segi fiturnya ini timekeeping mode. Kemudian ini world time, jadi bisa dual time gitu. Ini waktu hometown, ini waktu kalau lu bepergian ke luar negeri atau kemana yang beda zone time zone-nya beda, itu bisa lu ganti-ganti. Kemudian ini stopwatch, kemudian ini timer, countdown timer ya. Ini alarmnya ada 4 ya, apa 5 ya kalau nggak salah. Ini sunrise dan sunset, nah, matahari terbit dan matahari tenggelam. Kemudian ini recall, kalau nggak salah sih untuk ngelihat kapan terakhir dia kena ini apa namanya,
gelombang. Ini dia pakai penangkap sinyal multi band 6 ya. Artinya dia bisa auto synchronize. Jadi lu nggak perlu nyeting jam tangan ini jam berapa. Tinggal kalau lu lagi di luar rumah atau lu lagi deket jendela, itu akan dia otomatis update dari menaranya Casio atau pemancarnya Casio. Tapi di Indonesia nggak ada, Casio nggak naruh pemancar. Dan fitur ini nggak terlalu penting sekarang karena yang model-model baru udah pakai connection Bluetooth, terkoneksi dengan HP, jadi malah lebih bagus lagi, lebih akurat lagi karena nggak perlu pakai gelombang begitu, dia auto update, bisa diupdate lewat HP gitu, seperti itu. Kemudian receive, nah ini kayaknya receive menerima gelombangnya itu kalau nggak salah ya. Nah ini ya simple. Kemudian ada fungsi untuk adventure tadi, fitur-fitur adventure seperti barometer, ini tekanan udara ya. Jadi di sini ada kayak naik turun ini tekanan udaranya, untuk mengetahui biasanya kalau tekanan udaranya naik berarti suhu udara akan turun. Nah, kalau suhu udara ini ada suhu udara juga kan, suhu udaranya turun dengan mendadak atau tekanan barometriknya itu turun secara drastis, mendadak naik secara drastis, maka berarti akan bisa terjadi perubahan cuaca, misalnya hujan dan lain-lain. Jadi bagi pendaki gunung fitur ini mungkin sangat bermanfaat. Kalau gue sih nggak terlalu mikirin itu ya. Terus ini altimeter, ini tadi untuk berpetualang di gunung, misalnya udah nyampe di mana. Nah ini bisa jadi ketika di camp pertama, ketika di kaki gunung kan ada ini ketinggian sekian mdpl gitu. Ini bisa langsung kita kalibrasi. Nah, gue nggak akan membahas cara kalibrasinya, gue udah pernah coba-coba sih. Semua fitur di sini pernah gue oprek-oprek, gue pernah kalibrasi. Nah ini udah dikalibrasi, nanti akan dikalibrasi di titik awal. Nanti kemudian kalau kita naik ke atas gunung, lama-lama ini akan naik lagi sensornya ya, dari sensor tekanan udara tadi. Berdasarkan kalau semakin naik gunung tekanan udaranya makin rendah, maka dia akan membaca ketinggiannya itu akan membaca naik gitu. Makin kita turun dari gunung, tekanan akan makin tinggi gitu. Kemudian mana kompas ya? Yes. Sebentar ya. Nah, fitur yang lain yaitu kompas nih. Nah, kompas ini ya, fitur ini yang paling gua suka. Ini udah gua kalibrasi pakai Google Maps. Nah, kalau dari Jakarta ke ini kan 295 ya derajat ya. Dari Jakarta ke Mekah ya, ke Ka'bah. Maka gua nggak perlu lagi nanya orang arah kiblat kemana. Dari sini gua udah lihat kemanapun gua berada. Kalau masih di area Indonesia, di Pulau Jawa ya kira-kira segini. Ya mungkin kalau di Jawa Timur 294, cuman turun 1 derajat aja paling. Intinya fitur ini yang sering gua pakai sih. Jadi gua nggak perlu, misalnya bertamu ke rumah orang, nggak perlu lagi nanya ininya kiblatnya ke arah mana ya. Ini akurat sih, udah gua setting kalibrasi dengan Google Maps. Oke, mungkin kalau fitur mungkin itu aja. Oh iya, satu lagi ini lampunya.
lampunya. Lampunya seperti ini guys. Terang sekali. Menerangi keseluruhan display ya. Nah, ini ada auto light-nya juga. Jadi kalau kita balikkan begini, mukanya ke depan kita agak miring begini, maka dia akan auto light. Ini lampunya sangat terang, menerangi keseluruhan display, sangat keren. Kemudian yang membuat istimewa adalah fiturnya pada saat itu udah sangat lengkap, dan sepertinya Casio udah mentok mau ngasih fitur apapun, karena sensor-sensornya udah yang paling baru. Sensor ABC ini, altimeter, barometer, kompas ini udah yang versi ketiga, bahkan sampai sekarang juga masih generasi yang ketiga, yang model-model sudah Bluetooth, sudah terkoneksi HP, terkoneksi internet, itu semua juga masih pakai sensor yang ini. Sensornya masih sensor triple sensor ini. Kemudian, nah ini jam tangan ini juga sudah solar tough. Artinya lu nggak perlu ganti-ganti baterai. Misalnya kayak yang ini ya. Kalau lu pakai yang ini ya 2-3 tahun ini udah mulai agak remang-remang nih. Mungkin bisa jadi nggak sampai setahun lagi ini baterainya habis. Ini solar tough. Tough solar itu artinya dia pakai solar panel atau panel surya di sini, di pinggir-pinggir sini. Makanya dia face-nya kecil banget, tulisannya kecil karena di pinggir sini ada nih di tulisan ini nih, tulisan rangeman select. Nah, ini adalah papan surya guys. Dia ini menyerap cahaya. Inilah panel-panel suryanya yang menyerap. Kelihatan ya guys ya. Di pinggir sini ini adalah pinggir-pinggirnya ini adalah solar panel. Sama juga dengan ProTrack ini juga gitu. Pinggir-pinggirnya ini adalah panel surya yang di dalam LCD ini, pinggir-pinggir ini. Nah, ini udah gua pakai dari 2014 ya sampai sekarang. Jadi udah hampir 9 tahun gua nggak pernah ganti baterai. Baterainya luar biasa. Jadi masih di posisi H, kan ada posisi low, medium, high ya, LMH. Dari mulai beli sampai sekarang dia posisinya di H terus. Karena dia masih sering kena sinar gitu loh. Walaupun ini cuman kena sinar lampu ya, tapi dia akan menyerap energi cahaya itu. Nah, kemudian apakah nggak perlu ganti baterai? Tetap perlu. Entah nggak tahu ini baterai ini soaknya kapan, kita nggak tahu. Bukan berarti ini nggak pakai baterai ya. Ini tenaga surya itu maksudnya bukan berarti nggak pakai baterai. Dia tetap pakai baterai, tapi baterai itu akan auto recharge, akan otomatis dicas pakai solar panel ini. Solar panel ini akan masukkan ke mungkin kapasitor apa gimana, kapasitornya masukin ke mengecas ke baterai. Jadi baterainya dicas ulang. Dicas ulang lewat menyerap energi lewat panel surya tadi guys. Makanya ini seri ini termasuk TAF Solar. Sekarang sih banyak sih, selain Rangeman ini ada beberapa yang juga TAF Solar gitu loh. Termasuk Master. Nah, ada cerita unik dari jam tangan ini. Gue juga tahunya juga baru-baru ini, belum lama gitu loh. Gue lihat forum, sempat lihat forum keistimewaan Rangeman itu apa sih, GW 9400 ini, karena selain bentuknya yang ya hampir-hampir sama dengan G-Shock yang lain, bodinya pakai bezel bodinya pakai resin, ininya ya beginilah bentuknya begini. Terus istimewanya ya dia TAF solar dan lain, tapi sekarang
Seiko, Citizen juga banyak yang Tough Solar, jadi nggak terlalu istimewa juga. Ini ternyata jam tangan ini anti lumpur guys, tahan lumpur. Jadi sebelum adanya seri Master, Master mungkin 2015 atau 2000 berapa dia dirilis. Jam tangan ini selalu dikasih keterangan bahwa ini di fiturnya adalah dia termasuk mat resist atau tahan lumpur gitu ya, atau tahan lumpur. Jadi ini bisa dipakai untuk kegiatan alam yang ekstrim, termasuk kotor-kotoran gitu, yang begitu-gitulah, atau masuk ke lumpur, jatuh-jatuh ke lumpur, oke gitu. Tapi setelah diluncurkannya Mat Master GWG1000, fitur itu dihilangin, nggak dikasih keterangan itu. Tapi banyak yang berspekulasi atau meyakini bahwa sebenarnya speknya nggak berubah, ini masih mat resist ya, masih anti lumpur. Tapi karena marketing saja, karena keperluan marketing biar yang Mat Master itu laku, dianggap dia adalah tahan lumpur, sedangkan ini seolah-olah nggak anti lumpur gitu loh. Jadi bukan dihilangkan fiturnya, tapi dihilangkan keterangannya bahwa ini anti lumpur. Nah, oke, yang itu yang gue bisa bilang. Jadi jam tangan ini benar-benar the ultimate toughness of G-Shock. Jadi ketahanan apapun yang lu inginkan ya ada di G-Shock ini. Semuanya. Ya, bisa dibilang ini jam anti kiamat, guys. Jam anti kiamat. And that's all what I need. This is what I need. Gue udah nggak butuh jam tangan lain. Gue nggak terlalu. Gue paling sayang sama jam tangan ini, dan gue nggak butuh jam tangan lain selain jam tangan ini, jujur. Tapi gue tetap, bukan berarti gue nggak ini ya, berhenti beli jam, nggak, tetap. Cuman ibaratnya lu nggak akan pernah bosen pakai jam tangan ini. Nah, jadi gue nggak akan bicara dislike and like and dislike. Kan biasanya kalau gue review ada ini yang nggak gue suka dari jam tangan ini, yang gue suka jam tangan ini. Nggak, gue suka jam tangan ini semuanya secara utuh sebagai satu paket. Memang kelemahannya adalah yang seri ini yang gue beli adalah negatif displaynya. Jadi dia displaynya hitam gini. Memang jujur ini kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan guys, agak gelap ya. Tapi it's okay, karena memang tujuan gue memang cari yang military series gini, yang misterius begini, yang keren gitu loh. Kalau negatif display kan memang begitu, nggak terlalu kelihatan dan keren sih gitu loh, karena jadi misterius gitu. Orang mau pengen ngelirik itu nggak terlalu jelas, itu jam tangan apa sih, terus keterangannya di dalamnya apa sih, nggak terlalu kelihatan, kecuali kita sendiri dengan jarak tertentu dengan mata, dengan sudut tertentu dengan mata, baru bisa kelihatan. Jadi ini menurut gue tetap keren ya. Gue nggak bilang negatif display itu gue nggak suka, nggak, gue tetap suka dengan negatif displaynya. Kemudian resinnya guys, ini resinnya gue bisa bilang, gue harus akui jam tangan ini sangat nyaman, super nyaman. Gue punya beberapa ini juga resin, ini juga resin. Tapi ini yang paling nyaman guys. Ini lebih lembut ini adalah strap terlembut yang pernah gue pakai. Ngalah-ngalahin enaknya pakai jam tangan kulit. Gue ada yang jam tangan kulit, strapnya kulit gue ada. Gue bisa bilang walaupun ini gede, berat, ini jam tangan ini cukup berat guys. Walaupun agak berat, tapi ini lembut banget, dan gue nggak terlalu pengen juga ganti strap NATO atau strap apapun, karena apa ya, ini udah sangat nyaman guys. Beda sama yang lain, bahkan dengan sesama G-Shock pun
nggak ada yang ngalahin uh, kelenturan dan kelembutan ini touchnya ini, soft touchnya ini bener-bener feel-nya beda gitu loh, enak gitu loh. Sama ini juga beda, ini tipis lembut, tapi gue bisa bilang ini lebih enak, lebih nyaman. Kemudian apa ya, sayangnya ini agak ini flashy gini ya, agak kinclong gini ya. Kalau kita jadi tentara harus masuk hutan ngelawan misalnya pemberontak di Papua gitu loh, misalnya apa, misalnya jadi melawan OPM gitu ya, tentara ini terlalu kinclong, ini membahayakan ini sebenarnya. Coba kalau hitam semua ya, black semuanya, pasti akan lebih tactical. Tapi ini bagi gue tetap nggak masalah, karena ini warna natural stainlessnya juga bikin dia jadi lebih mewah menurut gue. Dan gue orang kantoran yang bukan orang butuh tactical banget, maka ini nggak bermasalah buat gue. Mungkin kalau buat tentara beneran yang agak ini terlalu flashy ya, terlalu kinclong ya, malah nanti ketahuan musuh nih kalau ngumpet nih, karena ada pantulan cahaya dari sini kinclongnya, termasuk ini. Oke, itu sih yang gue rasain. Dan ini lucu sih, ini termasuk gede ya. Gue nekat sih beli ini. Waktu itu gue nekat banget beli ini, dan gue kayak udahlah kalau kegedean, entahlah kalau kegedean. Jadi kayak gue berspekulasi itu, dan ternyata walaupun tangan gue kecil guys, ini nggak kelihatan gimana guys. Ya kalau begini sih emang kelihatan kegedean sih guys, tapi kalau dari depan gini dilihat orang, enggak sih, nggak masalah sih, tetap aja pantes dan keren, ya kan? Tuh, cakep guys. Ini menurut gua ya nih. Dan oh ya, satu lagi yang gua notice, ini rapet guys. Jarak antar lubangnya ini rapet banget. Jadi kalau gua mau ngepasin banget sampai agak kenceng, ini di yang lubang ketiga ini agak ketat, oke banget, nggak sakit, nggak kenapa-napa. Tapi kalau gue pengen longgar, lebih nyaman ini tuh. Tapi nggak ini juga gitu loh, nggak masalah juga, nggak terlalu oblak gitu, karena jaraknya rapet. Beda sama ini. Nah ini jaraknya agak jauh-jauh guys, nggak tahu berapa mili ini jaraknya. Jadi ketika lu pengen nyaman ya seperti ini di lubang keempat nyaman ini. Tapi dia terlalu begini guys, terlalu nggak, jadi kurang nyaman guys, karena dia ini stainless steel ya, ini case nya ya. Kemudian kalau dimasukin dirapetin lagi, ini agak sakit guys, kalau agak kelamaan sakit guys tuh. Ini terlalu rapet guys. Dan satu lagi istimewanya, ini tidak terlalu panjang guys ujung strapnya. Ujung strapnya nggak terlalu panjang, beda sama ini yang sangat panjang. Ini cukup mengganggu sih buat gue, panjangnya ini. Jadi kelihatan nongol banget. Jadi kesan kegedeannya kelihatan gitu loh. Kalau ini enggak, ini pas banget nih, lihat nih. Ini sampai gue akalin pakai ini nih. Pakai ini nih, pakai seal o-ring buat ujungnya biar nggak nongol gitu. Nah, itulah keistimewaan jam ini, makanya apa ya? Menurut gue jam ini sangat sempurna, dan gue udah nggak butuh jam tangan lain. Tapi gue kenapa kok, Bang, lu kenapa kok masih beli jam-jam murah ya yang lain-lain gitu, kayak Skime, kayak apa Skymax gitu, yang murahan-murahan, atau Casio General yang katanya lu udah ini. Justru itu karena gue udah punya jam tangan ini, jadi gue udah nggak punya alasan lagi untuk beli G-Shock yang mahal-mahal. Gue tetap pengen nyampah, pengen seneng aja. Namanya orang kan pengen ada ini ya, keinginannya untuk mengkoleksi dan lain-lain.
untuk mengkoleksi G-Shock udah nggak ada alasan lagi. Harganya lu tahu kan, G-Shock mahal, terus harus perawatan, dan ini kan perlu perawatan ya ini. Resin ini kalau enggak dia akan getas dan rusak. Beda dengan jam tangan stainless steel ya. Stainless steel tidak akan rusak puluhan tahun. Tapi kalau ini ya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun akan getas dan cepat sobek. Tapi kalau sering dipakai ya masih akan agak lama umurnya. Bahkan bisa sampai 20 tahun kalau dirawat pakai Biwex atau pakai Vaseline ya, diolesin Vaseline tiap mungkin sebulan sekali. Kalau gue sih nggak begitulah. Karena gue pakai ini sering, paling nggak seminggu sekali gue pakai ini. Kalau yang lain gue rolling, kalau yang ini pasti seminggu sekali gue pakai. Ini setiap hari Selasa gue pakai nih biasanya. Oke, apalagi ya? Banyak banget sih. Maksud gue, jam tangan ini udah dia itu fiturnya lengkap, fitur standalone ya. Ini nggak pakai koneksi Bluetooth dan lain-lain. Tapi bagi gua kayak strap tracker kayak gitu-gitu udah nggak butuh sih. Pada ujung-ujungnya orang-orang juga nggak pakai fitur itu, kecuali dia olahragawan yang aktif ya. Kalau cuman sekedar sleep quality itu, melihat sleep quality, ngapain? Kalau masih ngantuk berarti kurang tidur gitu aja kalau menurut gua. Nggak perlu ngeliatin apakah tidurnya berkualitas, ngelihat dari jam, nggak perlu. Masih ngantuk berarti ya kurang tidur gitu aja. Masih kecapean, bangun pagi masih berat gitu, nggak tepat waktu, berarti ya kurang istirahat gitu aja. Atau udah ngos-ngosan gitu, udah kepala udah mau pusing, keliangan, ya berarti olahraganya stop dulu. Tekanan darahnya berarti bisa jadi turun, drop, perlu istirahat ya gitu-gitulah. Nggak perlu kalau gue sih ya, menurut gue. Nah jadi jam tangan ini buat gue udah sempurna banget. Ini makanya gue bilang ini Grail Watch, jam tangan, salah satu jam tangan termahal gue, yang gue paling sayang. Fiturnya banyak, melimpah, bagi gue udah cukup melimpah. Tampangnya keren, super tough, sangat bandel. Nah bentuknya juga ini kaku ya, lihat nih, dia kaku kan, nggak ngempleh begini, dia bener-bener kaku. Ini bagian belakangnya backcase-nya akan terlindung dengan strapnya ini kalau di posisinya begini. Dari depan dilindungi oleh bezel, bagian belakangnya akan terlindung oleh ini strapnya yang melengkung ini. Dan ini puas banget gua pakai ini. Makanya kalau orang kadang-kadang jam termahal dia atau jam kesayangan dia malah jarang dipakai, dielus-elus, disayang-sayang, takut kebentur. Kalau gue malah pakai sebanyak mungkin, sesering mungkin, sampai, dan gue nggak ada bosen-bosennya. Gue tetap seneng ngeliatin dialnya, gue seneng megangin ini, gue seneng nyalain fitur auto lightnya. Pokoknya gue suka segala-galanya. Sampai hampir 9 tahun ini gue pakai. Jadi ibaratnya lu nikah sama seorang cewek ya, perempuan, jadi bini lu, dan lu nggak pernah bosen, lu tetap bergairah, lu tetap sayang sama dia, lu tetap cinta sama dia, walaupun udah baret-baret, udah tua, udah ini, lu tetap bergairah sama dia, lu tetap nafsu sama dia, lu tetap senang ngeliatin dia, lu nganggep dia adalah cantik sampai akhir hayat. Nah, oke, segitu opini gua. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ini ekspresif banget gua, tapi itulah yang gua rasain pakai jam tangan ini. Oke. Untuk yang ini maupun yang ini ya kapan-kapan nanti akan gua review juga, dan kenapa gua beli jam tangan ini, udah punya ini masih beli ini, atau kenapa gua malah kok masih beli ini juga, ya ntar nanti akan gua jawab di video berikutnya. Oke. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.